多谢韩少侠仗义相助啊。 Setelah mengajar para prajurit, Hanji mengantar Xiaoxi ke rumah pamannya. Sebenarnya, Xiaoxi mau Hanji gak buru-buru. Dia ingin memasak makanan enak untuk Hanji, juga mencucikan bajunya sebagai tanda terima kasih. Tapi karena waktu udah sore dan Hanji harus buru-buru melaksanakan tugas dari gurunya, jadi dia menolak. Tapi Hanji berjanji, saat urusannya selesai, dia akan menemui Xiaoxi untuk mencicipi masakannya. 少侠走好。 Sebelum pergi, Hanji memberi Xiaoxi salah satu dari giok Yuyuan. Giok berpasangan pemberian gurunya yang mempunyai efek menenangkan. Setelah itu, Hanji pun pamitan dan melanjutkan perjalanannya mencari seseorang bernama Zisang. Hanji pun tiba di tujuannya, yaitu rumah Nona Zi. Hanji segera memberi hormat dan memperkenalkan dirinya kepada seorang pria yang membuka pintu, yang kita tahu adalah pelayan Nona Zi yang bernama Guleng. Saat mengetahui nama dan asal Hanji, Guleng segera memberi hormat dan memberitahu Hanji bahwa Nona Zi sedang menemui Raja Kota. Tapi Nona Zi berpesan agar Hanji menunggunya. 是命为重。 Setelah Hanji pergi, Xiaoxi malah dikurung oleh pamannya. Rupanya, dia berniat menjadikannya sebagai pengganti putrinya yang akan dipersembahkan kepada raja. Xiaoxi yang lemah nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah saat pada malam harinya tentara kerajaan membawanya, bersamaan dengan Nona Zi yang menuju pulang. Saat Nona Zi tiba di rumah, Guleng segera memberitahu Nona Zi tentang kedatangan Hanji. Dan sekarang dia masih menunggu Nona Zi di luar. Tapi Nona Zi malah nggak mau menemui Hanji. Dia minta Guleng menyampaikan kepada Hanji bahwa dia akan menemuinya esok hari. Walaupun Guleng memberitahu Nona Zi kalau Hanli adalah murid yang dikirim dari lembah Linjing, tapi Nona Zi tetap pada keputusannya. Menurutnya, seharusnya Hanji menemuinya tadi siang. Karena dia telah terlambat, biarkan dia menunggu. Kalau menunggu semalam aja nggak bisa sabar, maka orang seperti itu hanya akan menyeret mereka dalam masalah. Guleng pun mengangguk mengerti. Kemudian, Nona Zi juga berkata, karena dia telah mengeluarkan banyak biaya untuk menemukan Taiyu Jiuding, jadi orang yang menggunakannya harus diperlakukan dengan hati-hati. Dia merasa nggak perlu lagi tinggal di kota Bao, dan menyuruh Guleng untuk pergi ke kota Mingyu melaksanakan perintahnya. 是。 车里坐的美人。 Xiaoxi dan beberapa gadis lain yang akan dipersembahkan kepada raja dibawa dengan kereta kuda menuju ke istana. Seorang prajurit yang melihat kecantikan Xiaoxi menduga kemungkinan di masa depan Xiaoxi akan menjadi nyonya, tapi temannya nggak yakin tentang hal itu. Dari zaman dulu, semua wanita cantik yang dikirim ke istana hanya beberapa orang yang bernasib baik. Entah apakah Xiaoxi akan beruntung. Mereka juga membicarakan kaisar sebelumnya yang meninggal secara misterius tanpa sakit apapun. Ada beberapa rumor yang beredar kalau raja mati dipanah. Tapi salah seorang prajurit nggak percaya cerita itu. Menurutnya, itu bisa aja perbuatan siluman. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara anak kecil bernyanyi. Hal itu mengejutkan semua orang, termasuk kuda yang menarik kereta. Dan akhirnya kereta pun terbalik. Xiaoxi yang berada di dalam kereta merasa aneh melihat para prajurit saling bunuh dengan teman sendiri. Prajurit yang sepertinya kerasukan tiba-tiba menyerangnya dan berniat membunuhnya. Untungnya seseorang menyelamatkannya.
Pria itu tiba-tiba melemparkan tubuh Xiaoxi dan berkata kepada siluman bocil, apa istimewanya Xiaoxi? Tapi siluman bocil berkata, kalau perintah tuannya pasti benar. Dia minta pria itu segera melakukan pemindahan. Tiba-tiba, Xiaoxi merasakan dirinya seperti berada di alam lain, dan itu membuatnya sangat ketakutan. Xiaoxi pun mohon kepada pria itu agar nggak membunuhnya. Pria itu pun berkata, kalau dia nggak akan membunuhnya, justru sebaliknya. Dia akan membuat tubuh Xiaoxi menikmati kejayaan dunia. Tapi sayangnya, Xiaoxi nggak akan bisa merasakan itu. Saat roh Xiaoxi dipisahkan dari tubuhnya, entah kenapa ingatannya melayang kepada Hanji. Han 大哥， 希望能护佑你安全。他们也一定会看到你。 Malam pun berganti pagi. Hanji yang masih menunggu Nonazi di luar rumah terbangun dari tidurnya karena keisengan pedangnya. Sesaat kemudian, Nonazi dan rombongannya keluar dari gedung. Tapi saat Hanji memberi hormat, Nonazi malah mengabaikannya. Hal itu membuat Hanji bertanya-tanya, emang dia salah apa sama Nonazi? Tapi menurut Guleng, Nonazi hanya nggak bisa bicara dengan orang asing. Guleng pun mengajak Hanji pergi ke kota Fengshuan. Saat melihat kecantikan Nonazi, Hanji sedikit terpesona, sampai pedangnya meledeknya. Kemudian, Hanji dan rombongan Nonazi melakukan perjalanan ke kota Feng. Dalam perjalanan, Hanji melihat sepasang suami istri tua yang menangis memohon kepada dua orang prajurit agar mengembalikan putri mereka. Tapi prajurit itu bukan hanya nggak peduli, mereka juga berbuat kasar dan akan menghukum mereka karena dianggap nggak patuh kepada raja. Melihat kejadian itu, sebenarnya Hanji mau bertindak, tapi Guleng melarangnya membuat keributan. Akhirnya, dia hanya bisa menahan geram melihat ketidakadilan itu. Dia merasa penguasa kota Bau benar-benar nggak beres. Saat rombongan melewati istana, Nonazi tiba-tiba teringat kejadian sewaktu dia kecil, di mana kerajaan ayahnya yang ternyata adalah Raja Song diserang oleh para pengkhianat. Ayahnya minta Nonazi kecil untuk tetap bersembunyi, walau apapun yang terjadi. Dia juga berpesan kepada Nonazi, jangan pernah percaya kepada siapapun dan tetap bertahan hidup. Itulah terakhir kali Nonazi melihat ayahnya. Dalam persembunyiannya, Nonazi melihat ayahnya dibunuh oleh seorang pengkhianat bernama Bauren. Nonazi merasa ketidakadilan yang terjadi saat ini telah membuat rakyat marah dan tersulut. Sementara di istana kerajaan, Raja Yu merasa sangat marah dengan berita yang dia terima tentang kekacauan yang terjadi di perbatasan kerajaan. Dia bertanya dengan marah siapa yang bertanggung jawab di perbatasan. Jenderal Ren menjawab kalau Quan Zi lah yang bertanggung jawab. Mengetahui Quan Zi adalah anak Jenderal Ren, Raja memintanya untuk bertanggung jawab dengan memenggal anaknya yang gak berguna. Karena Jenderal sendiri yang merekomendasikan dan mengirim anaknya untuk memimpin pasukan perbatasan. Dan sekarang Quan Zi telah membuat 3 pasukan hancur. Juga persediaan makanan dicuri. Perintah raja benar-benar membuat Jenderal Ren terkejut. Seorang pejabat mencoba membela Jenderal Ren dan menjelaskan kepada raja kalau semua itu terjadi karena cuaca yang sangat buruk. Tapi itu malah membuat raja semakin marah dan mengeluarkan perintah untuk memenggal pejabat itu. Saat suasana mencekam, Menteri Yuan datang dan minta raja untuk menahan dulu amarahnya. Kemudian dia melapor bahwa penguasa kota Bau telah mempersembahkan seorang wanita cantik kepada raja sebagai penebusan dosa. Mendengar itu, raja minta menteri
membawa wanita itu masuk. Sesaat kemudian, seorang wanita berjalan memasuki ruangan. Kecantikan wanita itu membuat para pejabat yang sedang berlutut merasa kagum. Mereka nggak percaya di dunia ini ada kecantikan yang begitu menakjubkan. Dan wanita itu adalah Xiaoxi. Sikap Xiaoxi yang begitu berani kepada raja membuat raja dan semua orang di ruangan itu terkejut. Dia dengan santai berkata, kalau raja yang pintar, pasti capek ngurusin begitu banyak masalah dan hal bodoh sendirian. Menurutnya, orang-orang bodoh yang telah membuat raja marah seharusnya dibuat menderita. Raja pun menanyakan pendapat Xiaoxi, apakah orang-orang bodoh itu harus dibunuh. Tapi bukannya menjawab, Xiaoxi malah bertanya, apakah suasana hati raja sekarang sedang baik atau buruk? Mendengar itu, raja pun tertawa. Dia merasa Xiaoxi sangat menarik dan langsung membopongnya. Karena suasana hati raja sedang baik, dia nggak peduli lagi masalah tadi dan menyerahkannya kepada menteri. Hal itu membuat semua pejabat menjadi lega. Ketika siang telah menjadi malam, para prajurit melakukan patroli untuk mencari iblis yang akhir-akhir ini telah melakukan pembunuhan di mana-mana. Saat itu, Ketua Wei yang pernah belajar sihir membagikan jimat kepada para prajurit. Seorang prajurit tiba-tiba terdiam. Temannya yang merasa aneh pun menengok. Dan alangkah terkejutnya saat melihat prajurit itu tewas dengan tubuh terpotong. Mereka pun langsung siaga dengan jantung berdebar-debar. Ketua Wei minta semuanya untuk tenang. Kemudian dia mulai mengeluarkan jurusnya. Oke teman-teman, segitu aja dulu cerita kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.